Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Kita kembali memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Kami persilakan, siapa yang bertanya ibu? Iya, silakan langsung nama dan poin pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Herawati Ya. dari pengajian Riyahul Jannah. Riyahul Jannah. Iya. Saya mau menanya tentang sholat. Ya. Di dalam keluarga ada yang susah dibangunkan untuk sholat. Gimana tuh Pak Ustadz? Saya ingin penjelasan dari Pak Ustadz. Gimana cara mengatasinya atau gimana cara memberitahukannya? Kalau kita sering ibaratnya tuh subuh kita bangunkan, katanya kan. Habis itu tidur lagi. Terus dia tidur lagi. Sedangkan waktu subuh kan singkat Pak Ustadz. Iya. Nah, jadi itu aja udah habis waktu. Benar-benar. Udah jam 6 dibangun nggak mau bangun. Sebenarnya bukan anak kecil lagi Pak Ustadz, udah tua orangnya. Tapi gimana sih? Iya. Saya selagi ada yang orang tersinggung. ibu sebagai ibu di rumah, Iya. sering saya mengingatkan, tetapi masih Belum juga berhasil kayak gitu. ya, Ibu, Apa ya? memang belum terbuka hatinya mau sholat apa gimana nggak Iya. tahu saya Pak Ustadz. Saya ingin penjelasan dari Pak Ustadz. Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ibu Tuti pertanyaannya. Ada yang terenyuh hatinya di sini Ibu. Baik, silakan dijawab Pak Ustadz. Ya Bu Tuti, ya pertanyaan tentang sholat ya. Sholat itu amalan yang paling agung, yang mana Nabi mengatakan amal pertama nanti dihisap di hari Iya. kiamat. Tapi kalau sekiranya di keluarga kita ada yang belum mau sholat, ini yang repot ini ya. Iya. Tapi dia tahu itu wajib sholat ya, tapi dia enggan, malas gitu. Nah gitu, ini kan jadi penyakit ya, penyakit yang ya bisa dikatakan penyakit kronis lah. Kalau sekiranya dia ini sudah dewasa, gitu. Apalagi sudah tua gitu. Iya, iya. Dia udah tua. Udah tua Makanya lagi. karena saya mikir tadi ini pertanyaan ini. Sholatnya tuh seminggu sekali Jumat. Ya Allah. Yang 5 waktu itu susah. Udah susah banget gitu ya. Saya kira tadi ini untuk anak-anak gitu. Anak-anak ternyata udah bukan tua, dewasa, gitu. udah tua. Iya, iya. Udah orang tua Tua, ya. gitu ya. Baik. Ya mungkin apa ya Bu ya. Pertama kita harus menyadari bahwasanya kita ini hamba Allah yang maha lemah. Hamba Allah yang sangat lemah. Lemah di sini maksudnya kita tidak bisa membolak-balikkan hati seseorang. Yang bisa membolak-balikkan seseorang adalah Allah. Sang Maha Pembolak hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan usia seperti ini, sudah tua, belum sholat, tentu ini menjadi problem yang sangat luar biasa. Iya. Kenapa? Karena usia tua itu sudah bukan bukan meninggalkan sholat lagi, tapi justru sebaliknya menguatkan sholatnya, sholat. menjadi sholatnya itu sholat yang lebih baik, yaitu sholat yang khusyuk ya. Karena pikirannya sudah akhirat ya. Karena ya namanya tua akan beralih dari alam dunia ke alam kubur gitu, akhirat gitu. Nah, jadi kalau peristiwa seperti ini ataupun kejadian seperti ini yang dialami oleh kita ataupun keluarga kita, paling tidak kita harus terus ikhtiar. Caranya bagaimana? Terus mengingatkan juga dengan cara-cara yang santun, yang baik gitu. Kalaupun dengan lisan kita tidak diterimanya, mungkin dengan lisan orang lain, yang orang lain itu dianggapnya menjadi guru baginya atau diseganinya gitu. Kalau kita yang menasihati mungkin mental ya, tapi kalau orang lain yang diseganinya mungkin ada rasa segan gitu. Atau yang berikutnya nggak juga bisa, itu doa Bu, karena doa itu silahul mukmin, adalah senjatanya orang-orang beriman. Kita tidak tahu, bisa jadi di akhir-akhir hayatnya nanti dia bertobat kepada Allah ya.
dan dia mulai sholat gitu. Dan ketika ada sholat bisa jadi dia menangis, merintih gitu ya, dapat kekhusyuan. Wallahu alam ya, bisa jadi seperti itu. Sehingga apa? Dosa-dosa yang selama ini terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bunda, kita tidak boleh putus asa, teruslah mengajak, kemudian merangkul dengan santun bijaksana, kemudian mendoakan. Ya Allah, kuserahkan kepadamu gitu ya. Karena Engkau yang maha membolak-balikan hati seseorang. Tolong balikkan hati si fulan kepada Engkau ya Allah, sehingga dia terketuk hatinya dengan doa, kemudian dia segera untuk menunaikan sholat gitu. Karena memang iman itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak bisa diwarisi walaupun ayahnya seorang yang bertakwa. Itu kan kata Raihan ya. Iya, kata Raihan tuh betul. Jadi terus dengan doa, termasuk Ibu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sosok laki-laki yang sangat bengis, keras, luar biasa hatinya, tetapi doa Nabi, ya Allah, muliakan di antara dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham, Abu Jahal. Maka Allah mengabulkan doa Nabi dengan cara apa? Mengabulkan permintaannya, masuklah Umar itu ke dalam Islam berkat doanya Rasulullah SAW. Nabi nggak ngajak Umar tuh, Umar ayo masuk Islam, tidak, tetapi doanya saja. Bisa jadi di antara doa-doa kita, mungkin doa cucu kita atau famili kita ada yang terkabul, akhirnya tersentuhlah hatinya gitu. Sehingga kalau sudah tersentuh hati ya bismillah ya, caranya atau perantaranya bisa jadi tetangga sebelah itu meninggal, dia tafakur gitu ya. Mungkin dia melihat cucunya atau anaknya lagi sholat padahal masih kecil, saya udah tua kok nggak sholat gitu. Jadi ada pintu hidayah yang Allah bukakan untuknya gitu, melalui lisan-lisan kita yang senantiasa mendoakan. Jadi didoakan Bu ya, nanti ada gelombang-gelombang elektromagnetik gitu nyampe tuh gitu langsung tersadar gitu ya. Ada iya begitu, tersentuh ya Bapak kameramen. Baiklah pemirsa, kami akan kembali saja pada pariwara berikut ini.